Pemirsa, serangan serupa dilancarkan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terhadap Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres Minggu malam. Gibran tanpa sungkan menggunakan kembali strategi bertanya soal singkatan. Kali ini ia bertanya soal LFP. Namun seakan belajar dari debat pertama, Caimin justru membalikkan keadaan dengan sindiran menohok soal etika dan level kepemimpinan. Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan. Adu gimik dan saling sindir juga terjadi antar Cawapres nomor urut 1 dan 2, Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka. Adu serangan sindiran dimulai sejak Gibran menanggapi paparan jawaban Muhaimin atas pertanyaan panelis. Gibran menyindir Caimin yang membaca catatan saat menjawab. Namun Caimin enggan berdiam diri seperti debat perdana lalu. Pakai botol kaca itu gimana itu komitmennya? Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin sekalian yang... Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat Cawapres pertama kemarin. Intinya di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belonging. Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya. Situasi memanas saat sesi tanya jawab. Gibran tanpa sungkan menggunakan kembali strategi bertanya soal singkatan. Kali ini ia bertanya soal LFP. Meski kemudian LFP ia jabarkan kepanjangannya yakni lithium ferrous fosfat. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, apa? Lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Baik. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua. Seakan belajar dari debat pertama, Caimin berusaha tetap tenang dan justru membalikkan keadaan dengan sindiran menohok soal etika dan level kepemimpinan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat,
Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Terima kasih Pak Gibran, yang Anda sampaikan hanya mengulang. Selepas debat, Caimin menegaskan bahwa gimmick dalam debat justru mengaburkan esensi tema dan bisa jadi berbahaya ketika sudah masuk tahap penerapan. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Ya, debat ini adalah keseriusan kita untuk menata bangsa. Kegagalan seluruh pembangunan kita hari ini, kita selalu terjebak pada gimmick-gimmick yang tidak pernah membawa kepada perbaikan. Kita harus pada substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Yang rindu rupanya. Sementara bagi capres pasangan Muhaimin, Anies menilai peragaan gimmick diyakini sebagai upaya menutupi kurangnya substansi yang disampaikan dalam debat. Dua bangga karena Gus Muhaimin kalau substansinya kuat tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah harus ditutupi dengan atraksi. Oke? Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Oke? Anda akan bisa menyaksikan di situ. Jadi, bagi kami ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada merekalah kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak. Pasangan calon nomor urut 1, Anies dan Muhaimin meminta masyarakat untuk membandingkan kualitas gagasan yang disampaikan para kandidat dan tidak hanya berfokus pada gimmick tanpa substansi. Tim TV One mengabarkan.